Namanya adalah Mia, nggak pakai B, Mia aja. Seorang gadis manis yang mempunyai kekuatan langka yang berupa energi listrik yang sangat kuat. Dia menjadi target penculikan yang dilakukan oleh sekelompok penjahat yang bernama Negoroshu. Di antara pembesar kelompok penjahat itu ada Jin dan si cewek sangar Uto, dan satu lagi si konyol Kokuri. Ini adalah Mia saat masih kecil. Sejak kecil dia memang sudah mempunyai kelebihan dibanding dengan anak yang lain. Dalam tubuhnya terdapat aliran listrik yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu ayahnya yang bernama Lauren selalu mencari tahu penyebab anaknya itu kok bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Selain itu, Lauren juga beberapa waktu secara rutin mengikat Mia dan memberinya sentuhan listrik kepada tubuhnya tanpa diketahui apa sebenarnya tujuan ayah Mia itu melakukan semua itu. Tak hanya itu, Mia juga ditempatkan di kamar khusus yang memang bukan mirip lagi, udah bener-bener kayak penjara. Tapi Mia yang memang polos nggak pernah mikir apa-apa selain rasa sayangnya kepada sang ayah, apalagi semenjak ibunya meninggal saat dia masih kecil. Dari kecil, Mia didoktrin untuk tidak menggunakan kekuatannya kecuali jika diperintah oleh sang ayah. Setelah dia semakin dewasa, kekuatannya semakin besar dan menjadi-jadi. Entah bagaimana ceritanya, ada seorang pejabat bernama Burado yang mengetahui tentang kekuatan si Mia hingga dia ingin sekali mendapatkan kekuatannya itu. Akhirnya dia menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Shigetsugu untuk menangkap wanita itu. Kemudian Shigetsugu menyewa kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negoroshu untuk menangkapnya. Nah, akhirnya mereka mendatangi kediaman Mia dan membantai sang ayah hingga tewas di depan mata kepalanya sendiri. Untungnya Mia bisa kabur dari sana meski sang ayah harus rela mati demi sang anak tercinta. Setelah itu, para pembunuh bayaran itu terus melakukan pengejaran terhadap si Mia. Dalam perjalanannya, Mia mendengar desas-desus dari beberapa orang bahwa ada klan ninja yang dikenal dengan rubah yang menyediakan jasa pembunuhan dengan harga yang sangat mahal. Mendengar itu, Mia yang memang sudah sangat galau melihat sang ayah dibunuh di depan matanya sendiri langsung mencari keberadaan klan ninja itu. Untung juga si Mia ini menyimpan cukup banyak koin emas sebelum dia kabur. Beberapa waktu, para pembunuh bayaran itu akhirnya menemukan si Mia. Tapi Mia terus lari dari mereka. Dalam proses kejar mengejar itu, Mia terpojok hingga ke pinggir tebing dan membuatnya terpaksa melompat dari sana daripada tertangkap oleh mereka. Beberapa saat setelah Mia sadar, dia langsung membereskan beberapa kepingan emas miliknya yang berserakan akibat terjatuh dan langsung lari dari tempat itu. Tak lama kemudian, para pembunuh yang langsung mendatangi tempat jatuhnya Mia sudah kehilangan jejaknya. Dan sang ketua kelompok pembunuh bayaran itu akhirnya muncul juga. Namanya adalah Haku. Kemudian salah satu anak buah Haku yang tahu bahwa Mia sedang menuju ke rubah, yaitu sebuah klan ninja pembunuh bayaran, mereka pun juga mulai pergi ke sana meski masih belum tahu di mana tempat itu. Di sisi lain, Mia setelah mencari info sana sini akhirnya sampai juga di sebuah tempat yang terdapat patung rubah di depannya. Saat dia masuk, ternyata ada seorang gadis cantik dan manis yang sedang belajar bermain shogi, sejenis catur khas Jepang. Dalam kebingungannya, Mia tiba-tiba saja langsung memainkan shogi itu hingga membuat gadis itu kaget. Mia yang secara langsung menanyakan klan ninja yang disebut rubah kepada gadis itu membuat gadis itu cuek kepada Mia. Dan karena maksa, gadis itu pun memanggil seekor burung untuk menyingkirkan Mia dari sana. Tapi saat menyerang Mia, burung itu malah seperti tersengat listrik hingga membuatnya teler. Burung itu ternyata bukanlah burung asli, melainkan burung buatan. Telernya nggak lama sih, bentar aja. Setelah itu burung itu langsung terbang lagi. Si gadis malah kaget melihat kekuatan dari Mia hingga akhirnya dia mengenalkan diri. Namanya adalah Rika Itsurugi. Setelah saling berkenalan, Rika akhirnya mengajak Mia ke dalam untuk menemui sang ketua klan yang tak lain adalah kakek Rika sendiri yang bernama Hyuei Itsurugi. Kakek-kakek wajah sangar ini bukan kakek-kakek biasa, tapi juga bukan kakek legend. Dia menanyakan apa keperluan Mia datang ke sini.
Lalu setelah menceritakan semua kisah masa lalunya dan rencana balas dendamnya kepada kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negoroshu, Mia mengeluarkan beberapa kepingan emas untuk dijadikan bayaran kepada klan ninja ini. Bagi kakek ini, semua emas itu belumlah cukup sebagai imbalannya. Oleh karena itu, Mia rela menyerahkan dirinya sepenuhnya agar klan ini mau membantunya membunuh kelompok Negoroshu. Hal itu malah membuat Rika sangat kasihan pada Mia, dimana saat Rika tahu bahwa Mia juga mengalami hal yang sama dengannya, yaitu ayahnya sama-sama dibunuh, dia pun langsung merasa simpati padanya. Tapi itu tetap gak bisa membuat kakeknya menurunkan tawarannya. Meski begitu, Mia tetap dengan pendiriannya. Yang penting Negoroshu dibunuh semua sebagai balasan atas kematian ayahnya. Setelah kesepakatan harga antara sang kakek sama si Mia selesai, ternyata kelompok Negoroshu malah datang ke tempat ini. Mereka membantai para penjaga dan masuk menerobos ke dalam. Tapi anehnya ini nih, pembantu buahi ini malah nggak diapa-apain. Ada yang bisa jawab nggak? Para ninja bertopeng mirip Anbu ini nggak tinggal diam. Mereka balik menyerang penyerangan dari para penyerang. Nah, barulah Rika menunjukkan kemampuannya yang ternyata luar biasa. Nggak salah emang dia menjadi keturunan klan ninja terakhir Itsurugi. Kemudian tiba-tiba si gadis sangar kelompok Negoroshu datang menyerang Rika, Uta. Karena makin panas, Rika akhirnya ngambil topeng rubah putih dan lanjut tarung lagi sama si Uta. Kunoichi dan pembunuh bayaran itu bertarung dengan sengit. Sementara Mia malah bengong sendiri hingga datang sang ketua kelompok Negoroshu, Haku. Tapi untunglah Rika sudah membuat teler si Uta sehingga dia bisa langsung lanjut menolong Mia dan bertarung dengan si Haku. Tak lama kemudian 3 orang lagi datang membantu Haku untuk mengalahkan Rika. Ya 4 lawan 1 deh. Sang kakek kemana ya? Ya, si kakek masih tarung sama yang lainnya. Setelah itu dia hanya menyaksikan cucu manisnya bertarung dengan 4 orang itu. Saat Rika akan berakhir di pedang musuh, tiba-tiba saja Mia yang dari tadi hanya melihat dengan sangat kuat mengeluarkan elemen listrik yang sangat besar. Dari kejauhan, sang kakek berharap Rika akan membunuh para musuhnya, tapi ternyata dia malah nolongin Mia. Hal itu selain membuat kakeknya marah sebagai klan ninja pembunuh, dia nggak mau ngebunuh. Uta malah juga kecewa gak dibunuh oleh Rika. Ya biasalah, pada era kesogunan ini jika seorang pengawal atau tentara bayaran kalah dan tidak dibunuh, mereka akan merasa terhina. Kemudian sang kakek yang merasa kecewa dengan Rika yang gak ngebunuh musuhnya memberinya sebuah hukuman yang sangat tak terduga. Keesokan harinya Mia akhirnya bangun dari tidur lelapnya, di mana dia dibangunkan oleh salah satu pelayan klan ini. Namanya adalah Melissa, di mana dia juga yang mengganti pakaian Mia. Setelah itu Mia diantar menemui kakek ketua klan ninja. Dari sini si kakek mulai mengerti keadaan si Mia dengan kekuatan besarnya dan orang yang membayar kelompok Negoroshu yang tak lain adalah orang yang bernama Shigetsugu. Sang kakek akhirnya mengutus anak buahnya untuk menyelidiki Shigetsugu itu. Kemudian ternyata hukuman Rika yang diberikan oleh kakeknya adalah mencuci baju semua anggota klan. Si Rika ini sebenarnya cucu kesayangan sang kakek, namun untuk mengikuti alur pikiran kakeknya sebagai ninja pembunuh, nampaknya Rika masih belum bisa. Karena dia aslinya bercita-cita menjadi ilmuwan sama seperti ayahnya, yaitu Allen Itsurugi. Jadi waktu Rika masih kecil saat ayahnya masih hidup, dia sering dibuatkan mainan-mainan keren oleh ayahnya, dimana di era Edo jarang ditemukan mainan seperti itu. Salah satu penemuan ayahnya adalah Kasumi, robot burung elang yang datang saat Mia pertama kali datang ke sini. Hampir setiap hari Rika menemani ayahnya, hingga ada sebuah tragedi yang membuat ayah tercintanya meninggal dunia.
Akhirnya meski Rika dilatih habis-habisan oleh kakeknya untuk menjadi kunoichi hebat agar bisa mewarisi klan ninja ini, Rika tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti yang kakeknya inginkan. Karena dalam dirinya masih tersimpan keinginan untuk menjadi ilmuwan sama seperti sang ayah. Di samping juga dia mempunyai hati yang lembut. Malam harinya, salah satu anak buah sang kakek yang mencari informasi tentang Shigetsugu akhirnya datang untuk memberitahu bahwa ternyata dalang dibalik semua ini adalah seorang daimyo yang bernama Burado. Nah, pada keesokan harinya saat Rika berbelanja kebutuhan pokok bersama Melisa, dia melihat Burado sedang santuy-santuy di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan kesan ramah lingkungan. Masyarakat sangat mengagumi dan menghormati sosok Burado tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Apalagi kegantengannya membuatnya populer di kalangan ibu-ibu. Di belakang kerumunan ternyata ada seorang gelandangan yang ngomong gak jelas. Saat Rika dan Melisa dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang gelandangan tadi dibawa paksa oleh beberapa samurai dengan tuduhan pencurian. Karena Rika penasaran, akhirnya dia mengikuti mereka. Dan ternyata bukannya dibawa ke pusat keamanan, tapi gelandangan itu malah dibawa ke sebuah tempat yang gak diketahui banyak orang, semacam tempat rahasia. Kemudian Rika memanggil Kasumi, robot burung elangnya, untuk mengelabui penjaga sehingga dia bisa masuk ke dalam. Ternyata di dalam gelandangan itu diikat dan diberi tegangan listrik di tubuhnya. Beberapa orang melihat percobaan tersebut, termasuk Shigetsugu dan satu lagi, seseorang bertopeng. Getaran-getaran cinta listrik mengelilingi tubuh gelandangan itu, dan tak lama kemudian dia malah mati mengenaskan. Rika yang ngintip dari kejauhan melihat fenomena itu sama seperti yang ada pada tubuh Mia. Usut punya usut, ternyata orang-orang ini adalah bawahan dari sang daimyo di kota ini. Dan ini adalah kesekian kalinya mereka menculik orang-orang, khususnya yang hidup sendirian, jomblo nggak punya siapa-siapa, untuk dijadikan percobaan. Dan hingga saat ini belum pernah ada yang mampu menahan aliran listrik yang masuk ke tubuh mereka. Nah, dari sini juga Rika menyadari sesuatu, bahwa Mia menjadi incaran mereka untuk dijadikan percobaan juga. Acara pengintipan Rika tiba-tiba diketahui oleh salah seorang penjaga, tapi untungnya dia bisa kabur dari sana. Saat kembali, Rika langsung menemui Mia untuk mengkonfirmasi temuannya itu. Siapa tahu aja Mia mengetahui sesuatu tentang ini. Akhirnya Mia menceritakan masa lalunya semenjak dia masih kecil, dan semua tentang apa yang dia alami saat tinggal dengan ayahnya. Di malam ini juga ternyata ada hal yang tak terduga. Haku, sang ketua kelompok Negoroshu, tiba-tiba saja datang ke tempat klan Itsurugi, bukan untuk menyerang lagi, tapi untuk memberikan beberapa kepingan emas yang lebih banyak dari yang pernah diterima oleh kakek itu. Semua emas itu ternyata untuk membuat klan ninja ini membiarkan kelompok Negoroshu bisa dengan bebas mengambil Mia. Ya, karena emas yang diberikan oleh Haku lebih banyak daripada emas yang diberikan oleh Mia untuk membunuh kelompok Negoroshu. Akhirnya si kakek mempersilahkan Haku dan kelompoknya untuk membawa Mia. Segala sesuatu butuh uang, tapi ingat nih kawan-kawan semua, nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Malam itu juga Mia dibawa paksa oleh kelompok Haku untuk diserahkan kepada majikannya, yaitu Shigetsugu, di mana Shigetsugu ini adalah tangan kanan Burado sang daimyo. Keesokan harinya, Rika sudah gak menemukan Mia di kamarnya, yang ada malah si bohai Melisa. Rika pun langsung menemui kakeknya untuk menanyakan keberadaan Mia dengan nada marah-marah. Akhirnya sang kakek memberitahu Rika bahwa dia telah melakukan kontrak perjanjian baru dengan kelompok Negoroshu dan melepas kontrak perjanjian dengan Mia. Ya, gitulah dunia ninja, emang sungguh terlalu. Selain itu, mereka juga gak ingin punya masalah dengan samurai pengawal Burado yang tak lain adalah otak di balik penculikan Mia, sebagai wujud mengamankan dan melestarikan klan ninja Itsurugi. Akhirnya Mia akan menunjukkan kepada kakeknya cara menjadi ninja tanpa harus membunuh orang gak bersalah. Rika akan pergi mencari Mia yang sudah kadung jadi temannya. Namun sebelum pergi menyelamatkannya, Rika terlebih dahulu pergi ke laboratorium ayahnya untuk mengambil sebuah benda yang dibuat oleh ayahnya dulu untuk bekal Rika saat dia dewasa. Dan sekaranglah saatnya untuk mengambil benda itu. Nah, benda itu ternyata adalah pakaian ninja bertopeng rubah hitam.
Di sisi lain, Mia ternyata sudah berada di tempat Shigetsugu. Di sana juga ada seseorang bertopeng. Dan hal yang sangat tak terduga dan paling mengejutkan Mia adalah saat seseorang bertopeng itu membuka topengnya dan ternyata Lauren, ayah Mia yang selama ini dianggap sudah mati akibat pembantaian kelompok Negoroshu. Sapaan ayahnya kepada Mia setelah berbulan-bulan gak bersua adalah, "Senang bertemu denganmu Mia, bulan ini tanpamu menjadi begitu sepi." Cihui. Ternyata kejadian pembantaian di rumah Mia waktu itu memang sudah disetting seperti itu, dengan membuat ayah Mia seakan-akan mati mengenaskan di depan matanya, padahal ayahnya masih bisa bernafas lega. Semua itu dilakukan ternyata adalah untuk membuat Mia stres. Dengan begitu kekuatan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Dari lahir Mia memang sudah menjadi percobaan ayahnya semenjak masih dalam kandungan ibunya yang dia buat stres hingga melahirkan Mia dengan potensi kekuatan yang sangat luar biasa sebelum akhirnya ibu Mia meninggal dunia. Dan Lauren ini ternyata dulu adalah partner dari ayahnya Rika sebagai ilmuwan yang terobsesi dengan ilmu pengetahuan sebelum akhirnya dia berkhianat. Dia bekerja sama dengan Burado sang daimyo agar mendapatkan tunjangan atau dana untuk melakukan penelitiannya itu, di mana nantinya hasilnya akan dipakai oleh Burado untuk menguasai Jepang. Kemudian Lauren mengambil alat listrik untuk menyetrum Mia. Dengan tega, dia membuat anak cantiknya ini kehilangan masa depannya. Sementara itu, Rika yang sudah mengenakan pakaian ninja rubah hitam pergi mencari keberadaan kelompok Negoroshu yang ternyata sedang santuy-santuy ria, makan-makan dan mantap-mantap di sebuah rumah makan. Nah, saat itulah Rika si Kunoichi datang sendirian untuk membantai mereka. Satu persatu, 4 pembesar kelompok Negoroshu dibantainya habis-habisan tanpa membunuh mereka. Dan hanya tinggal Haku yang berduel dengan Rika. Haku kalah sama si Rika. Akhirnya dari Haku inilah Rika tahu bahwa Mia ada di tempat yang dulu pernah dijadikan tempat percobaan si gelandangan. Lagi-lagi Rika menghina kelompok Negoroshu karena dia hanya membantainya tanpa membunuh. Hal itu merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Akhirnya kelompok Negoroshu mempunyai inisiatif untuk membalas perbuatan Rika dengan membantunya menyelamatkan Mia. Sementara itu Mia yang sudah semakin kuat dan kehilangan dirinya sendiri menjadi seperti bukan dirinya lagi. Pandangannya kosong dan hanya menuruti perkataan ayahnya. Dan tanpa diduga, Lauren malah menyuruh Mia untuk menggunakan kekuatannya pada orang-orang di sana. Shigitsu pun akhirnya menganggapnya sebagai pengkhianat. Tapi sebelum melakukan sesuatu, di luar ternyata sudah ada Rika yang datang untuk menyelamatkan Mia. Akhirnya Shigitsugu dan beberapa samurai anak buahnya datang untuk menghadang Rika dengan senapan. Kemudian tanpa diduga, kelompok Negoroshu datang untuk membantu Rika. Hal itu mereka lakukan sebagai wujud pembalasan atas penghinaan yang dilakukan Rika karena tidak membunuh mereka. Akhirnya Rika dengan mudah menerobos barisan para musuh sambil membantai mereka semua. Sampailah Rika ke dalam, di mana di sana sudah ada Mia yang berdiri dengan pandangan kosong. Sang ayah kemudian membisiki telinga Mia agar membantai Rika. Rika berusaha menyadarkan Mia yang sudah nggak mengenal Rika lagi. Namun kembali dia menyerang Rika hingga membuat Rika nggak berdaya. Saat tekad Rika sudah mantap untuk balik membantai Mia dengan kekuatan penuh, tiba-tiba Kasumi datang menghentikannya. Dia tak ingin Rika bertarung dengan Mia. Tapi meski begitu, Mia makin membabi buta menyerang Rika dengan kekuatan listriknya. Akhirnya ketulusan hati Rika membuat Mia sadar dan kembali pada dirinya sendiri. Walaupun Rika sudah nggak berdaya tapi masih hidup.
Kemudian akhirnya Mia memilih untuk berpisah dengan ayahnya yang sudah jahat kepadanya, tapi juga nggak akan membencinya karena ya mau gimana lagi, namanya juga ayah. Dan tanpa diduga, Shigetsugu langsung menusuk sang ayah dari belakang dan dia pun harus tewas mengenaskan. Nah, di sini terjadi pertarungan duel antara kunoichi rubah hitam dan samurai dengan aliran pedang Tamiya. Rika memenangkan duel tanpa membunuh Shigetsugu. Berakhirlah sudah ketegangan ini. Rika dan Mia pergi dari sana. Di luar, mereka menemukan semua orang sudah tewas mengenaskan, termasuk kelompok Negoroshu. Sementara itu, Shigetsugu yang kalah dari Rika, sang ninja wanita rubah hitam, merasa terhina sehingga dia melakukan seppuku. Dan akhirnya Rika dan Mia kembali ke kediaman. Di sana sudah ada sang kakek yang menunggu. Awalnya dikira mau ngebacok Rika, tapi ternyata si kakek malah mengakui kehebatan Rika yang mampu membantai musuh tanpa harus membunuhnya. Yang ada malah mereka yang terbunuh dengan sendirinya. Hal itu membuat si kakek langsung mengangkatnya sebagai kepala klan ninja Itsurugi. Di sisi lain, Burado ternyata sedang menyiapkan sesuatu bersama orang tua misterius. Ending yang bikin greget. Ya, bagi yang sudah nonton versi animenya jangan banyak ngeluh ya, banyakin syukur aja. Karena emang nggak bisa dipaksain, film live action harus sama persis kayak di animenya. Jadi semoga masih terhibur dengan video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak berkenan di hati. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.